Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanya Trisa Dewi, NIM A2019-01102, kelas E3, Teknologi Laboratorium Medis di Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar analisis biologi molekuler dan teknik isolasi DNA. Sebelum itu, kita harus mengetahui gambaran umum laboratorium biologi molekuler. Di ruang ekstraksi terdapat autoclave, clinipet, kit ekstraksi DNA, centrifuge, Berries tip, dan head clover block. Dan kedua, terdapat ruangan mix reagen PCR, yaitu berupa alatnya lamineral air flow, spin down, PCR kit dan master mix, well lat, dan well strip. Selain itu, di lab juga terdapat real-time PCR, konvensional PCR, dan regenerator dan freezer. Dan juga terdapat cara pemasangan APD. Baik, selanjutnya kita akan lihat di samping saya, yaitu ada pemasangan APD. Teknik dasar analisis molekuler, yaitu cakupan biologi molekuler, merupakan cabang ilmu yang cakupannya overlap dengan bidang biologi, utamanya genetik dan biokimia. Aspek biologi secara khusus membahas bahan genetik dan sintesis protein. Biokimia membahas berupa ekspresi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimiawi. Fisiologi membahas ekspresi gen yang mengarah ke pembentukan antibodi. Biologi sel membahas pengendalian sintesis protein membran sel. Selanjutnya, kita akan membahas metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler, yaitu yang pertama PCR, yaitu polymerase chain reaction, metode perbanyakan DNA secara enzimatik. Yang kedua, RFLP, yaitu restriction fragment length polymorphism. Proses pemotongan DNA menjadi fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. Yang ketiga, gel elektroforensis, proses pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya di atas medan listrik. Yang keempat, enzyme linked immunosorbent assay, uji serologik untuk mendeteksi antik atau antibodi pada berbagai jenis penyakit infeksius, non-infeksius, kanker, hormon, dan alergen makanan. Sekarang kita akan memasuki teknik isolasi DNA. Yang pertama, DNA. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawaan informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Yang kedua, yaitu letak DNA. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas, yaitu hanya pada tumbuhan. Sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleoid yang tidak diselubung oleh membran inti. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan DNA rusak, yaitu tekanan, suhu panas, tidak tersedianya senyawa kromatik dan kompleks. Yang kedua, dan pH tinggi, radiasi, dan konsentrasi isoelektrolit. Yang keempat, isolasi DNA merupakan metode untuk mendapatkan asam deoksibonukleat dari suatu makhluk hidup. Yang pertama, pelisisan untuk memecah dinding dan membran sel. Yang kedua, sentrifuge untuk memisahkan hasil lisisan atau dinding sel dan kloroform dari DNA dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga, ekstraksi, yaitu untuk memisahkan senyawa DNA dari protein atau listin dengan cara memocokkan. Yang keempat,
purifikasi yaitu untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol dan polisakarida. Yang kelima, sentrifuge untuk memisahkan senyawa DNA dari pemotornya dengan kecepatan tertentu. Yang kelima, dan yang terakhir, presipitasi yaitu untuk menghadapkan DNA. Sekian hasil penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.